Hubungan antara dinasti Gupta di India dan kerajaan Tarumanegara di Indonesia, terutama terlihat dalam konteks pengaruh budaya, perdagangan, dan agama. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini. 1. Pengaruh budaya dan agama kerajaan. Tarumanegara, yang berlokasi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, Indonesia, dipengaruhi oleh budaya India, terutama dalam aspek agama dan seni, pada masa pemerintahan dinasti Gupta di India. Sekitar abad keempat hingga abad ke-6 Masehi, Hindu dan Buddha mencapai puncak kejayaan dan menyebar ke berbagai wilayah Asia Tenggara termasuk Nusantara. 2. Penyebaran Hindu-Buddha. Dinasti Gupta dikenal sebagai periode keemasan Hindu dan Buddha di India. Selama periode ini, agama-agama tersebut menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan maritim dan hubungan diplomatik. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan di Indonesia. Pengaruh ini terbukti dari prasasti dan peninggalan yang menunjukkan kehadiran agama Hindu dan Buddha. Secara keseluruhan, hubungan antara dinasti Gupta di India dan kerajaan Tarumanegara di Indonesia terutama berbentuk pengaruh budaya, agama, dan perdagangan, meskipun tidak ada bukti langsung tentang hubungan diplomatik formal antara kedua kerajaan. Pertukaran budaya dan agama yang terjadi melalui jalur perdagangan maritim menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya. Pilar besi Delhi adalah sebuah pilar yang berdiri di halaman Masjid Qawatul, Delhi, India. Pilar besi Delhi ini dibuat pada abad keempat, merupakan salah satu monumen yang paling misterius yang ada di India. Lebih dari 1600 tahun setelah berdirinya pilar besi ini, tidak berkarat sama sekali. Pilar ini sering dianggap sebagai buktinya teknologi metalurgi pada masa India kuno. 98% dari pilar ini terbuat dari besi mentar dengan kualitas unggulan, berbeda dengan artefak besi lainnya yang biasa dibuat menggunakan cetakan. Pilar ini dibuat dengan ditempa menggunakan palu. Hal ini terlihat dari tanda-tanda bekas tempaan pada permukaannya. Ukuran pilar ini setinggi 7,21 meter dengan diameter 41 cm tertanam di dalam tanah sedalam 93 cm. Beratnya diperkirakan mencapai 6,5 ton. Pilar ini berdiri di kompleks Kot. Menurut bukti-bukti yang ditemukan, pilar itu pada awalnya bukan terletak di lokasinya yang sekarang, melainkan telah dipindahkan dari tempat lain. Ini juga didukung bukti tidak adanya relik lain dari abad keempat yang bisa ditemukan di sekitar situ, menurut kepercayaan masyarakat setempat. Pilar itu dibawa ke Delhi oleh Anangpal, Raja Tomar yang berjasa dalam membangun kota Delhi tahun 1020 Masehi. Pilar ini tidak terlalu menarik perhatian para ilmuwan hingga pertengahan abad ke-19 ketika dunia barat mendengarnya. Laporan pertama mengenai adanya pilar ini datang dari seorang prajurit Inggris bernama Kapten Archer. Dia menceritakan adanya sebuah pilar dengan inskripsi aneh di permukaannya yang tidak dapat diartikan oleh siapapun. Lalu, inskripsi ini menarik perhatian James Prinsep, seorang arkeolog Inggris yang kemudian berhasil memecahkan artinya pada tahun 1838 dan mempublikasikan terjemahannya pada Journal of Asiatic Society of Bengal. Dalam inskripsi itu disebut bahwa pilar ini dibuat sebagai penghormatan kepada Dewa Wisnu. Selain itu,
Inskripsi ini juga menulis penghormatan kepada seorang penguasa bernama Chandra yang berhasil menaklukkan Vangas dan Vahlika. Para sejarawan percaya bahwa Chandra yang disinggung di sini adalah Chandragupta II Vikramaditya tahun 375 sampai tahun 414 Masehi yang berasal dari dinasti Gupta. Jadi, bisa diketahui bahwa pilar ini sesungguhnya adalah sebuah monumen untuk memperingati kebesaran Dewa Wisnu dan Raja Chandragupta. Namun selain sebagai monumen penghormatan, sebagian peneliti percaya bahwa pilar ini juga berfungsi sebagai alat astronomi masa purba. Vishnupadagiri, lokasi awal pilar ini, terletak di rasi bintang Cancer dan juga merupakan pusat penelitian astronomi pada masa Gupta. Pilar besi ini mungkin telah berfungsi sebagai jam matahari ketika ia masih berada di sana. Sebab pilar besi tidak berkarat, mereka menemukan bahwa pilar, terutama terbuat dari besi tempa, memiliki kandungan fosfor yang tinggi sekitar 1% dan tidak memiliki sulfur dan magnesium, tidak seperti besi modern. Selain itu, para pengrajin kuno menggunakan teknik yang disebut pengelasan tempat. Metode ini memungkinkan pilar untuk tetap kokoh dan tahan lama selama ribuan tahun. Sebuah lapisan tipis misawit, senyawa besi, oksigen, dan hidrogen juga ditemukan di permukaan pilar. Lapisan ini terbentuk secara katalitik dengan adanya fosfor yang tinggi pada besi dan tidak adanya kapur, sehingga semakin meningkatkan daya tahan pilar. Kehebatan teknik kuno India ini telah memukau para ilmuwan dan menjadi bukti nyata dari kehebatan metalurgi kuno India. Selain keajaiban teknisnya, asal-usul dari pilar besi juga diselimuti oleh misteri. Salah satu kisah yang beredar luas menelusurinya kembali ke Kekaisaran Gupta, khususnya di bawah pemerintahan Chandragupta II, sekitar abad ke-4 dan ke-5. Menurut kisah ini, pilar ini didirikan di kuil Vara di Gua Udayagiri, dekat Vidisha di Madhya Pradesh, sebagai sebuah monumen kemenangan yang didedikasikan untuk Dewa Hindu, Dewa Wisnu. Teori lain menyatakan bahwa patung Garuda, mitos burung elang tunggangan Wisnu, pernah berada di puncak pilar ini, namun patung ini telah hilang dari sejarah. Beberapa catatan sejarah memuji tokoh-tokoh penting seperti Raja Anampal dari dinasti Tomar, beserta para penguasa muslim seperti Iltutmish dan Qutbuddin Aibak, atas relokasi pilar tersebut ke kompleks Kur. Pilar besi ini memiliki arti penting dalam seni dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat. Menurut sebuah legenda, jika seseorang berdiri dengan punggung menghadap pilar dan melingkarkan tangan di sekelilingnya, keinginan akan terkabul.